Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dalam kesempatan pertemuan kita pagi ini, tetap kita bersuka cita sekalipun ada banyak pergumulan, mungkin duka juga sedang kita hadapi, tapi Tuhan tetap kita puji dan sembah. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat yang keempat. Tuhan Allah hadir. Raja yang mulia, biarlah hamba-Mu mengagungkan-Mu selalu. Hingga aku ini sungguh beribadat sama seperti malaikat, dan benar mendengar firman-Mu ya Tuhan, agar ku lakukan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami puji di dalam Yesus Kristus, hari ini kembali kami Tuhan datang bersujud di hadirat-Mu, menyembah-Mu atas segala karya kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah itu menjadi pedoman hidup kami untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini dan hari-hari yang akan kami jalani. Inilah doa kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan, renungan kita untuk hari ini di hari pertama di bulan 7, hari Rabu 1 Juli 2020, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 47 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Dalam bahasa Batak Toba, marto topap-topap tangan ma sude hamu akabangso. Puji hamu ma di bata mardongan suara ulup-ulup. Sekali lagi dalam bahasa Indonesia, hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Demikian firman Tuhan. Mazmur yang kita baca pada saat ini mengajak kita untuk bertepuk tangan, mengelu-elukan, dan bersorak-sorai. Bertepuk tangan biasanya itu melambangkan atau menyatakan sukacita, kegembiraan. Kata elu-elukan itu bersifat penyambutan dan membesarkan orang yang disambut, diagung-agungkan. Dan sorak-sorai tentunya juga bagian dari sukacita yang meluap atau yang diungkapkan lewat suara nyaring atau lewat berbagai ekspresi menyatakan sukacita. Untuk itu lewat firman Tuhan, hari ini kita diajak untuk bersukacita, bersorak-sorai, bertepuk tangan, mengelu-elukan Allah. Tentu bukan berarti tidak ada duka, tidak ada tekanan hidup atau persoalan. Tapi ketika kita mengenal Allah yang telah berkarya di dalam kehidupan kita, itulah yang akan mendorong kita untuk mengelu-elukan namanya. Maka ketika firman itu mengundang kita, mengajak kita untuk memuji Tuhan lewat ekspresi, gerakan tubuh, suara,
dan masih banyak yang boleh kita lakukan, menyatakan sukacita dan sambutan kita atas perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, yang membedakan kehidupan orang-orang percaya, orang-orang Kristen dengan orang-orang lain atau agama lain misalnya, adalah hidup yang selalu memuji nama Tuhan. Memuji nama Tuhan menjadi ciri khas kehidupan orang percaya atau orang Kristen. Itulah yang mewarnai perjalanan hidupnya, yang selalu memberikan nuansa-nuansa yang berbagai corak, apakah itu di dalam keadaan duka, apakah itu di dalam keadaan suka, sehingga memuji Tuhan tanpa mengenal keadaan, melainkan dalam segala keadaan. Dia tidak mengenal keadaan, tetapi di setiap keadaan harus memuji Tuhan. Baik itu saat kita sedang bersuka cita, bergembira, juga saat kita dalam keadaan berduka. Tentunya secara manusiawi, bagaimana kita saat ini sedang berduka jika ada saudara kita, jemaat kita sedang berduka. Kita pun merasakan duka itu. Kita merasa ada beban yang begitu berat. Namun firman Tuhan mengajak kita, baik dalam keadaan yang sangat terbatas atau keadaan yang genting, bahkan keadaan darurat maupun keadaan bebas, memuji Tuhan tanpa mengenal dimanapun ia berada dan dalam segala ruang dan berbagai tempat. Penyembahan kepada Allah tentu ini merupakan wujud nyata dari sikap kita sebagaimana tunduk, ketaatan kita, serta hormat di hadapan Tuhan, bahwa kita mengakui kuasa dan kebesarannya. Itulah juga yang hendak disampaikan lewat firman Tuhan hari ini. Apa yang hendak kita sorak-sorai atau kita sampaikan mengelu-elukan? Apa yang harus kita sampaikan kepada Tuhan? Yaitu perbuatannya yang sungguh luar biasa, perbuatannya yang sangat besar di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah dunia ini. Kita menyembah dan memuji Allah tentu karena kita benar-benar mengakui dan mengagumi karya perbuatannya yang telah nyata di dalam kehidupan kita di tengah dunia ini. Kita boleh menyaksikan setiap perbuatan Tuhan. Tentu salah satu cara menyatakan kekaguman kita adalah lewat pujian kita kepada Allah dengan menuliskan atau menyanyikan sebuah nyanyian. Nyanyian itu boleh bersifat kegembiraan, kesukacitaan, hati yang riang gembira. Tapi nyanyian juga dapat meluapkan perasaan, rasa duka atau perasaan yang sedang gundah. Maka itu sebagai ungkapan iman dan kehidupan kita. Sikap bahagia itu juga merupakan suatu pengakuan atas perbuatan Allah yang dapat termanifestasi dengan bentuk sorak-sorai di hadapan Tuhan. Dialah sang raja, karena dialah raja atas segala bangsa. Allah yang berkuasa, Allah yang telah menaklukkan seluruh raja-raja, kuasa-kuasa di tengah dunia ini. Dialah Allah yang mengatur kehidupan
dan pergerakan bangsa-bangsa. Bahkan semuanya itu ia lakukan sendiri. Tidak ada yang menolongnya. Kalau manusia dapat melakukan sesuatu hal yang besar, dia akan dibantu, baik itu oleh tenaga manusia atau juga alat-alat yang dia perlukan. Tapi Tuhan melakukan perkara yang besar itu, tidak ada yang menolongnya, hanya dengan kekuatan kekuasaannya sendiri. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, saat ini juga kita memahami bagaimana keadaan umat Tuhan, orang-orang percaya di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Kita belajar dari umat Tuhan Israel. Tentunya ketika Tuhan melakukan perbuatannya, bukan umat Tuhan yang hebat, tetapi perbuatan Tuhanlah yang hebat. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh melakukan sesuatu hal, bukan kita yang hebat, tapi Allah kitalah yang punya kuasa dan dialah yang melakukan tanda keheranan. Maka umat Tuhan dapat mengingat karya besar perbuatan Allah dalam sejarah nenek moyang mereka, yaitu Yahudi, kehidupan umat Israel, bahwa Allah yang merancang keluarnya umat Tuhan Israel dari Babel ke Yerusalem. Sebagaimana juga dahulu nenek moyang mereka, orang-orang Yahudi, mengalami eksodus dari Mesir ke Kanaan secara besar-besaran. Ini semua adalah perbuatan besar Tuhan di tengah-tengah umat itu. Itu semua adalah hasil karya Allah. Sebagaimana Allah yang telah berkarya di zaman Mesir dan Babel, ia pun tetap bersaksi, merancang dan mewujudkan perbuatan-perbuatan ajaibnya juga di dalam kehidupan kita saat ini. Maka pembebasan dan penyelamatan dari kuasa dosa hingga pada pengorbanan Yesus, penyelamatan yang telah dikerjakannya. Tentu ini juga yang menjadi sorak-sorai kita, bahwa kita juga telah melihat karya Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Tentunya sebagai umat Tuhan, bagaimana kita mengimani, mempercayai Allah yang telah berkarya pada masa dahulu, pada zaman yang lalu, di zaman modern saat ini pun, kita tetap percaya bahwa Allah juga pasti adalah Allah yang terus berkarya, Allah yang terus bekerja untuk mendatangkan karya penyelamatan dan pembebasan bagi kita. Sehingga lewat firman Tuhan yang kita mau renungkan hari ini, mari kita memuji Dia, menyampaikan ungkapan sukacita kita atas segala perbuatan baiknya dalam hidup kita. Saat ini kita tentunya diarahkan bagaimana kita menyatakan sukacita kita yang besar itu, perbuatan Allah yang selalu mengingat akan kasih setianya, kesetiaannya kepada umat kesayangannya, juga sama kesetiaannya kepada setiap orang yang percaya. Karena itulah sifat hakiki Allah kita, yang tidak pernah lupa akan kasih setianya, yang tidak pernah meninggalkan orang-orang kesayangannya. Karena Dia adalah Allah penyayang, Allah yang penuh kasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setia. Saudaraku yang terkasih, Allah tidak pernah dapat menahan kasih setianya kepada umat dan seluruh ciptaannya. Inilah yang mendorong kita, yang memampukan kita untuk selalu mengucap syukur, memuji namanya. Maka kehidupan yang Allah persiapkan bukanlah kehidupan yang fana atau sementara. Dunia ini boleh berlalu,
siapapun bisa berlalu dari dunia ini. Tapi kehidupan yang Tuhan telah sediakan adalah kehidupan kekal bagi orang yang percaya akan kasih setianya. Oleh karenanya, mari menuturkan kebaikan Tuhan, mengumandangkan perbuatannya dengan nyanyian syukur, agar seluruh bumi dapat merasakan kebaikan Tuhan kita. Semuanya berbahagia, semuanya bersuka cita, dan berhimpun memuji Allah, Sang Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur. Tuhan telah membekali kami lewat firman-Mu. Kami diajak untuk bersuka cita, mengelu-elukan Allah, bersorak-sorai atas karya perbuatan besar Tuhan dalam hidup kami, yang telah merancang kehidupan kami di dalam perjalanan yang kami imani dan percayai adalah oleh karena kehendak Allah sendiri. Dan kami juga boleh belajar dari sisi keimanan kami, umat Tuhan yang telah Engkau tuntun, Engkau bawa keluar, baik pada zaman Mesir menuju Kanaan. Demikian Tuhan, dari Babilonia menuju Yerusalem, itu menandakan perbuatan Tuhan yang sangat menandakan kuasa dan kebesaran-Mu. Hari ini Tuhan, kami tunduk dan bersujud di hadapan-Mu, bahwa hanya kuasa Tuhan yang kami mau andalkan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa untuk saudara kami, secara khusus keluarga Sihaloho Boru Gultong, yang Tuhan telah panggil anak kekasih kami Richard Sihaloho. Dalam duka ini Tuhan, kami tidak mampu bersorak-sorai, kami tidak mampu bersuka cita. Tapi oleh karena kami percaya firman-Mu telah mengajak kami, dan bagaimanapun keadaannya, dimanapun tempatnya, bahwa kami selalu menyatakan syukur kami kepada Tuhan, apakah dalam duka dan dalam suka. Kuatkan Tuhan keluarga, mampukan mereka melewati masa-masa yang sangat menyedihkan ini, agar mereka selalu berserah hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan seluruh jemaat-Mu dan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Biarlah ucapan syukur kami juga mengingatkan kami bahwa hidup kami, perjalanan kami di dunia ini, peziarahan kami di dunia ini pada suatu waktu akan berakhir. Namun sebelum itu Tuhan, biarlah kami benar-benar mempersiapkan hidup kami, membekali diri kami semakin hidup di dalam firman dan kehendak Tuhan. Ampuni segala dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam melakukan setiap pekerjaan hari ini. Tetap menjaga kesehatan, horas,